Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita di program Tarjih Menjawab. Tema pada saat ini yaitu tentang puasa-puasa sunnah dengan pembicara Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, sekarang saya persilakan Ustaz untuk memberi pengantar terlebih dahulu mengenai puasa-puasa sunnah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, judul kita pada kali ini adalah puasa-puasa sunat. Di samping setiap ibadah yang wajib, itu ada ibadah sunnah. Ada sholat wajib, maka ada sholat sunnah. Ada zakat, yang itu hukumnya wajib. Dan ada pula sedekah-sedekah yang itu hukumnya adalah sunnah. Ada puasa wajib yaitu Ramadan, dan ada pula puasa-puasa sunnah. Jadi setiap yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya ada ibadah-ibadah lain yang disunnahkan. Seorang muslim yang baik tidak cukup hanya mengerjakan yang wajib saja. Dia perlu untuk menambahnya dengan hal-hal yang sunnah. Sholat umpamanya, kalau kita hanya diwajibkan 5 waktu, bagi seorang muslim yang baik, yang taat kepada Allah, merasa tidak cukup dengan hanya yang 5 waktu itu saja. Kenapa demikian? Karena mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukannya ketika melaksanakan yang wajib tadi. Maka dia perlu untuk menambalnya dengan hal-hal yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat-sholat sunat itu fungsinya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi yang diwajib itu. Selain itu ibadah-ibadah sunnah termasuk puasa-puasa sunnah itu adalah supaya seorang muslim itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mampu untuk meraih cinta Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adhani la'u'idannah wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Rawahul Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya. Dan hamba itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang disunatkan sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi
pendengaran yang dengannya dia mendengarkan, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengan dia melakukan sesuatu, dan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi ia. Dan aku tidak ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Dia membenci kematian, sedangkan aku membenci untuk menyakitinya. Diriwayatkan Bukhari. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, hadis ini terasa panjang. Hadis ini adalah hadis qudsi yang Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Allah SWT. Dalam penggalan pertama, dalam hadis ini Allah SWT berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang kepadanya. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, Allah pun mencintai dia. Kalau dia itu diperangi, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, maka Allah telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian setelah itu Allah berfirman bahwasanya sesuatu yang paling aku cintai itu adalah yang paling yang diwajibkan. Itu yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah kewajiban itu dilaksanakan, maka seorang hamba itu akan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan nawafil, dengan hal-hal yang disunatkan, termasuk puasa sunat yang kita bahas hari ini, yaitu termasuk hal-hal yang disunatkan. Kalau kita kerjakan, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan mencintai kita. Dan kalau Allah itu mencintai kita, maka Allah akan menjadi pendengaran kita yang dengannya kita itu mendengar. Allah itu akan menjadi penglihatan kita yang dengannya itu kita melihat. Allah itu menjadi tangan kita, menjadi kaki kita. Pokoknya Allah menjadi wakil kita. Allah itu menjadi pelindung kita, ya, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kalau Allah sudah cinta kepada kita. Maka puasa-puasa sunat, ya, itu juga perlu kita kerjakan. Meskipun sunat itu, yang namanya sunat kan sesuatu yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak kerjakan kita tidak dapat dosa. Tetapi walaupun hanya begitu, itu perlu juga kita sebagai muslim yang baik, mukmin yang berbakti kepada Allah, hendaknya kita lakukan juga yang sunat-sunat, ya, supaya kita mendapatkan kecintaan Allah. Karena kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan melindungi kita, ya, memudahkan segala urusan kita. Kalau kita minta, pasti Allah akan beri. Kalau kita minta perlindungan, pasti Allah melindungi. Ya, ini adalah kalau Allah sudah cinta kepada kita. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, puasa sunat, ya, meskipun itu hanya sunat, tetapi perlu kita lakukan. Selanjutnya puasa sunat itu boleh kita bagikan, ya, menjadi ada puasa-puasa sunat yang tiap mingguan, ya, ada yang tiap bulanan, dan ada yang tiap tahunan. Yang tiap mingguan itu adalah puasa Daud dan puasa Senin saja, atau puasa Senin Kamis. Ya, kemudian yang tiap bulanan itu puasa Ayyamul Bid, yaitu hari-hari yang terang, ya, 3 hari yang terang. Kemudian yang tahunan itu ada puasa Asyura, kemudian puasa Sya'ban, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Baik Ustadz, menarik sekali apa yang sudah
sampaikan nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Konnichiwa. アフマッドダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang puasa-puasa sunat bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan. Nah, pada sesi ini Ustadz, saya minta Ustadz untuk menjelaskan mengenai puasa-puasa sunnah yang tiap mingguan itu, yang seperti tadi Ustadz sampaikan. Saya persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, puasa-puasa sunat yang bisa dilaksanakan tiap mingguan itu ada dua.
Yang pertama adalah puasa Daud, yang kedua adalah puasa Senin saja atau Senin dan Kamis. Hal ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa-puasa tersebut. Pertama adalah puasa Daud. Ini hadisnya adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu diriwayatkan bahwasanya Nabi itu mendengarkan ya, atau mengetahui bagaimana Abdullah ibn Amr ibn al-As itu berpuasa, yaitu beliau itu berpuasa tiap hari. Ya. Gitu, Ustaz, ya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian bersabda kepada Abdullah ibnu Amr, tidak cukupkah kamu itu puasa 3 hari dalam 1 bulan? Jadi cukup 3 hari saja dalam setiap bulan itu. Ya. Maka Abdullah ibnu Amr itu mengatakan, ya, enggak, saya lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian memberikan alternatif, bagaimana kalau 5 hari dalam 1 bulan? Maka dia mengatakan, saya lebih kuat kalau hanya 5 hari saja 1 bulan ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberitahu, bagaimana kalau udah 9 hari? Ya, jadi 9 hari dalam 1 bulan. Maka Abdullah ibn Amr itu ternyata masih kuat sekali. Dia mengatakan masih mampu kalau hanya 9 hari. Kemudian Rasulullah memberikan pilihan bagaimana kalau 11 hari dalam 1 bulan. Artinya ini sudah lebih dari 1/3. Tapi lagi-lagi Abdullah ibnu Amr itu mengatakan masih kuat. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sauma fauqa saumi Dawud alaihi salam, syatra dahri sum yauman wa aftir yauman. Ya, tidak ada puasa yang lebih dari puasa Dawud alaihissalam, yaitu separuh masa. Artinya puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jadi berdasarkan dalil ini, maka para ulama mengatakan puasa yang boleh dilakukan oleh seorang muslim itu maksimalnya adalah puasa Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud itu adalah 1 hari berpuasa, ya, kemudian 1 hari berbuka. Demikian seterusnya. Akhirnya artinya berselang-seli. Tidak boleh terus-menerus berpuasa tiap-tiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As itu. Jadi itu adalah dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya puasa Dawud itu memang masyru', dibolehkan bagi orang yang sekuatnya Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Maksud dibolehkan itu gimana, Ustaz? Ya, ini artinya hanya sunat. Oh, disunatkan. Ya, maksud saya disunatkan. Artinya bukan kalau dimubahkan, Ustaz, ya? Ya, bukan. Artinya kalau dia itu kuat, ya. Oh, ya. Ya. Karena orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kuat berpuasa, ada orang yang lemah. Mungkin ketika dia lemah puasa tapi dia kuat sholatnya, kuat sedekahnya. Jadi tidak mengapa puasa sedikit saja. Ya, tidak usah seperti tadi Abdullah ibnu Amr as, artinya sampai puasa Dawud. Ada orang yang suka sakit-sakitan, ya nggak kuat puasa, ya nggak usahlah memaksa diri seperti itu. Tapi ini artinya yang paling maksimal lah, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, itu begitu. Kemudian ada lagi ya dalil yang mendasari puasa Daud ini, yaitu hadis dari Abu Qatadah al-Ansari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siyamud dahri. Siyamud dahri tadi adalah puasa yang terus menerus. Ya, jadi tiap-tiap hari berpuasa. Maka Rasulullah menjawab, la shoma wala aftar, tidak puasa dan tidak buka. Ya, artinya Rasulullah tidak begitu suka dengan puasa seperti ini, karena ini terlalu memberatkan diri. Bayangkan tiap-tiap hari harus berpuasa. Ya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi tentang puasa 2 hari, kemudian berbuka 1 hari. Jadi puasanya 2 hari, kemudian berbuka 1 hari.
berpuasa 2 hari kemudian berpuasa 1 hari. Maka Rasulullah menjawab, wa man yutiqu dzalik, siapa yang kuat ya melakukan seperti itu, puasanya 2 hari kemudian 1 hari berbuka, 2 hari berpuasa kemudian 1 hari berbuka, itu siapa yang kuat ya. Nabi kemudian ditanya lagi ya, dibalik ya, bagaimana orang yang puasanya sehari kemudian berbukanya 2 hari, jadi dibalik ya, puasanya sehari kemudian nanti berbuka, puasa 1 hari nanti 2 hari berbuka. Nah, itu. Maka Nabi SAW menjawab, laita annallaha qawwana lidzalik. Ya, moga-moga saja Allah menguatkan kita untuk melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya lagi tentang saumi yaumin wa iftari yaumin, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ya, maka Nabi menjawab, dzaka saumu akhi Dawud alaihissalam. Itu adalah puasa saudaraku Dawud alaihissalam. Jadi inilah puasa yang Nabi berkenan ya. Kalau sangat kuat orang itu ya, tidak mempunyai banyak kesibukan ya, dan puasanya itu tidak mengganggu, silahkan puasa seperti puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Tapi ya seharusnya seorang muslim itu melakukannya tanpa harus memaksakan diri ya. Kalau dia mampu ya dipersilahkan. Kemudian yang kedua adalah yang puasa tiap mingguan itu adalah puasa Senin saja atau puasa Senin Kamis ya. Jadi Senin saja atau puasa Senin Kamis ya, itu juga disunahkan. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin saja. Maka Rasulullah menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Rawah Muslim. Puasa Senin itu adalah ya, hari ya aku dilahirkan dan hari aku itu diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Ya, makanya Nabi karena hari lahirnya adalah hari Senin, beliau itu berpuasa. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bukan ulang tahun, ulang minggu. Tiap-tiap minggu beliau itu menghormati hari kelahirannya. Caranya adalah dengan berpuasa, bukan dengan berpesta ya, tetapi dengan berpuasa. Mengingatkan ya bahwasanya dia lahir pada waktu hari Senin dan diutus oleh Allah menjadi Rasulullah itu adalah juga hari Senin. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yataharra sauma yaumil itsnain wal khamis. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW itu selalu ya berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadi 2 hari dalam 1 minggu. Itulah puasa yang tiap mingguan. Artinya Rasulullah SAW mensyariatkan, ya, menetapkan bahwasanya kalau kita mampu untuk tiap-tiap minggu melakukan puasa, ya kalau yang sangat kuat itu puasa Daud, ya silahkan. Kalau nggak kuat, ya cukup puasa Senin Kamis. Kalau nggak kuat lagi, ya puasa Senin saja tiap minggu. Nah, itu. Kalau Kamis saja gimana, Ustaz? Kamis saja ini di sini tidak ada dalilnya, ya. Akan tetapi tentu saja karena selama itu bukan hari-hari yang dilarang berpuasa, maka kita boleh saja berpuasa. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu puasa itu dalam 1 minggu itu Senin dan Kamis, ya. Kalau mau Senin saja silahkan, kalau mau Kamis saja ya sebenarnya tidak mengapa. Akan tetapi tidak ada dalil yang menyatakan Kamis saja Nabi itu melakukannya. Kalau yang tadi, Ustaz, waman yuti kuzalika itu maksudnya gimana itu, Ustaz? Siapa yang kuat ya untuk melakukan puasa 2 hari kemudian berbukanya 1 hari. Ini artinya Rasulullah itu seakan-akan mengingkari, ya, umatku itu ya umat yang ya tidak begitu kuat sangat, ya, sehingga puasanya 2 hari kemudian berbukanya 1 hari. Ya cukuplah
seperti puasanya Nabi Dawud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu kan lebih ringan daripada 2 hari puasa kemudian 1 hari tidak puasa. Nah, itu. Jadi sudahlah kita mengikuti saja sunnah Rasulullah SAW, yaitu tentang puasa Nabi Dawud ini. Baik Ustadz, menarik sekali. Nanti kami harapkan bisa dilanjutkan untuk yang puasa tiap bulanan. Sekarang kita beri kesempatan untuk yang satu ini terlebih dahulu. Konnichiwa. アフマッド・ダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッド・ダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang puasa-puasa sunnah. Kalau tadi Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan telah menjelaskan tentang puasa mingguan, maka pada sesi ini kami minta kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan untuk melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang dilakukan bulanan dan tahunan. Kami persilakan.
Baik, terima kasih. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, tadi telah saya terangkan puasa-puasa sunat yang dilakukan tiap-tiap minggu, yaitu ada puasa Daud, ya, kemudian ada puasa Senin saja dan puasa Senin dan Kamis. Adapun puasa yang tiap bulanan itu ada satu, yaitu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah hari-hari terang, hari-hari di mana pada waktu malam harinya itu terang benderang, ya, karena bulan itu mengambang, dan itu adalah pada tanggal 13, 14 dan 15 Qamariyah. Ya, jadi itu adalah yang disebut dengan Ayyamul Bid. Dalilnya itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam, rawahul Bukhari. Khalili yaitu kawan karibku sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian melakukan sholat duha 2 rakaat, dan melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mendapatkan wasiat 3 hal dari Rasulullah SAW. Yang pertama, berpuasa 3 hari, ya, tiap-tiap bulan. Nah, 3 hari ini menurut para pensyarah hadis itu adalah hari yang ke-13, hari yang ke-14 dan hari yang ke-15, yang itu Qamariyah, ya, bukan yang hari-hari Masihiyah atau Miladiyah. Jadi pada 3 hari itulah kita disunatkan untuk berpuasa. Di samping itu Abu Hurairah juga mendapatkan wasiat supaya selalu sholat duha tiap-tiap harinya itu, ya, minimal 2 rakaat itu. Kemudian melakukan sholat witir, ya, sebelum beliau tidur. Nah, ini bisa kita praktekkan, ya, untuk kita juga. Ya, kita bisa mempraktekkan, ya. Apalagi banyak kita banyak pekerjaan, ya, tidak bisa berpuasa Daud, ya, tidak bisa berpuasa Senin dan Kamis, ya, masih, ya, ada yang lebih ringan lagi, ya, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kalau puasa Senin Kamis itu kan kurang lebih kalau 1 bulan itu adalah 4 minggu, berarti 8 hari, ya kan, 8 hari. Tapi yang puasa Ayyamul Bid ini hanya cukup 3 hari. Artinya ini adalah lebih ringan lagi. Kenapa kok 3 hari? Karena 3 itu adalah kalau dikalikan 10 itu adalah 30 hari. Sedangkan setiap satunya itu Allah biasanya menggandakan pahalanya itu sampai 10. Ini minimal, ya, 10 kali hingga ratusan atau ribuan kali. Ya, maka kalau kita berpuasa 1 hari itu dianggap sudah seperti kita mendapatkan pahala 10 hari. Sehingga cukup 3 hari itu mewakili untuk 1 bulan atau 30 hari itu. Nah, di dalam hadis yang lain itu juga hal yang sama, yaitu hadisnya Abu Dzar qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyamil bid. 13 wa 14 wa 15, rawahu An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari, yaitu hari-hari al-bid atau hari-hari terang, yaitu yang ke-13, 14 dan 15. Inilah dalil yang mendasari puasa atau Ayyamul Bid tadi. Tadi dikatakan Rasulullah memerintahkan, tapi perintahnya ini tentu saja para ulama mengatakan tidak wajib. Artinya ini hanyalah sunnah. Kalau kita melakukan kita dapat pahala, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, tidak usah puasa. Karena ini kan puasa-puasa sunnah.
Kalau ini yang gabung bisa nggak Ustaz? Bagaimana? Jadi misalnya puasa Senin Kamis plus kemudian plus Daud plus ini, itu kira-kira gimana Ustaz? Ya, kalau sudah Daud itu berarti sudah menggabung yang lain-lain ya. Jadi cukup kalau sudah Daud itu artinya sudah maksimal. Ya, tidak usahlah Daud kemudian digabungkan dengan Senin dan Kamis. Ya, karena nanti suatu saat Daud itu ya akan puasa pada Senin dan juga pada Kamis. Puasa Daud itu nanti juga akan menepati juga puasa yang 3 kali dalam 1 bulan itu. Selanjutnya pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ada puasa-puasa yang tiap tahunan. Artinya ini tidak berulang setiap bulan, tidak berulang setiap minggu, tetapi berulangnya setiap tahun. Yang pertama itu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah dilakukan pada waktu 10 Muharram. Asyura itu adalah dari kata-kata ashrun, yaitu 10, kemudian itu adalah pada bulan Muharram. Jadi kita disunatkan untuk berpuasa pada waktu tanggal 10 Muharram ya. Secara umum ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah Syahrullahi al-Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa bulan Allah, yaitu al-Muharram, yaitu bulan Muharram itu. Ya, sebagaimana di dalam hadis, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu itu adalah salatul lail, solat pada waktu malam. Rawahu Muslim. Jadi ini hadis ini menunjukkan pada bulan Muharram itu ya secara keseluruhan, ya bukan hanya 10 Muharram saja, itu kita dianjurkan untuk berpuasa ya pada waktu bulan Muharram ya. Kemudian ada hadis lain yang menukik kepada yang 10 Muharram itu, yaitu hadisnya Ibnu Umar. Beliau berkata, "Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi falamma furida ramadanu turik wa kana Abdullahi la yasumuhu illa an yuwafiqa saumahu." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yaitu 10 Muharram itu, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa ya. Tapi setelah Ramadan itu difardukan, maka puasa Muharram itu ditinggalkan. Artinya menjadi sesuatu yang sunat. Ya. Dulu sering dilakukan oleh Rasulullah ya dengan para sahabatnya, tapi setelah Ramadan itu difardukan oleh Allah, maka puasa Asyura itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan kadang-kadang juga dikerjakan. Artinya itu menjadi sesuatu yang sunnah. Dan Abdullah ibnu Umar ini, perawi hadis ini, tidak melakukan puasa Asyura itu kecuali dia itu sesuai dengan jadwal puasanya. Jadi kalau memang pas jadwalnya puasa itu kemudian pas waktu itu 10 Muharram, maka dia melakukan puasa itu. Artinya yang penting adalah kita pahami bahwasanya puasa Asyura yaitu 10 Muharram itu adalah sesuatu yang sunnah, dan itu tiap-tiap tahun. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasanya bukan hanya Asyura saja ya, tetapi beliau bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi'. Kalau seandainya ya beliau masih hidup sampai tahun ke depan, maka beliau bukan hanya akan puasa Asyura, tetapi juga puasa Tasu'a, yaitu puasa 9 Muharram. Jadi 9 dan 10 Muharram. Tapi dalam hadis ini juga diterangkan bahwasanya
Rasulullah itu tidak sampai hidup ke tahun yang depan. Artinya itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kaum muslimin dengan demikian ada pilihan, yaitu kalau mau puasa Asyura itu 10 Muharram saja, ya, Asyuranya saja, atau mau ditambah dengan Tasu'a yaitu 9 dan 10 juga boleh, ya. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang Asyura saja. Pahalanya sebagaimana dalam hadis yang lain itu kalau kita berpuasa Asyura itu akan mengampuni dosa-dosa kita tahun lalu. Jadi 1 tahun penuh itu bisa diampuni dengan puasa 1 hari. Ini kan bukan main, luar biasa. Jadi seperti Muslim yang taat kepada Allah seharusnya tidak melewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Baik Ustadz, menarik sekali penjelasan Ustadz tentang puasa tahunan ini, dan nanti akan kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Darmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Darmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita akan melanjutkan kajian tentang puasa sunnah bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan. Bapak Muhammad Ihsan, tadi Bapak sudah membahas tentang puasa tahunan. Nah, monggo Bapak Ustadz dilanjutkan puasa tahunannya. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan puasa Asyura, itu puasa yang tiap tahun. Kemudian ada lagi yang kedua adalah puasa Sya'ban. Ya. Dalam hal ini ada sebuah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu." Rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa satu bulan lebih daripada Sya'ban, lebih dari Sya'ban. Artinya beliau itu ya Sya'ban itu puasanya penuh ya. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau itu berpuasa Sya'ban keseluruhannya. Jadi semua Sya'ban itu beliau puasa. Jadi selain Ramadan, beliau itu ternyata juga bulan Sya'ban itu telah berpuasa penuh. Tetapi tentu saja ini adalah sunnah ya. Jadi kita kalau mau mengikuti baginda Rasulullah SAW juga dibolehkan, dan ini hanya adalah sunnah ya, tidak wajib. Yang wajib tentu kita semua tahu, yaitu hanya Ramadan ya. Kenapa Nabi SAW puasa Sya'ban sampai penuh? Karena di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rajab itu adalah syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulannya Nabi. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan ummati, bulannya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, yang ketiga, puasa sunat yang sunatkan tiap-tiap tahunan itu adalah puasa 6 hari pada waktu bulan Syawal. Jadi nanti setelah kita berpuasa Ramadan selesai, maka kita mengikutkannya dengan puasa 6 hari. 6 hari di sini para ulama menjelaskan boleh secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang mampu, yang ada waktu ya, ada kemauan kuat, silahkan ya, berterusan. Kalau tidak kuat ya, tidak mampu karena banyak pekerjaan, ya boleh dilakukan secara berselang-seli. Banyak hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, atau bahkan katakanlah hari ini puasa, kemudian 5 hari tidak puasa, kemudian puasa lagi, itu juga boleh. Yang penting jumlahnya adalah 6 ya, 6 hari pada bulan Syawal ya. Itu sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 ya hari di bulan Syawal, maka seperti dia itu berpuasa sepanjang masa. Kenapa kok sepanjang masa? Karena Ramadan itu kan 30 hari. Itu dikalikan 10 sudah 300. Kemudian yang Syawal itu 6 hari dikalikan 10 sudah 60. Jadi 360 hari. Ya kan pahalanya tadi saya katakan 10 kali ganda. Ya makanya seakan-akan orang yang berpuasa Ramadan plus 6 Syawal ini seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Ya. Berarti Ustaz ya, kalau sudah puasa Senin Kamis, ya, yang Syawal juga tercover juga Ustaz? Ya, boleh kita maunya kita paskan ya. Iya. Ya, kita paskan, kita tepatkan puasa Senin Kamis kita itu dengan pas bulan Syawal itu. Ya, pas bulan Syawal pada waktu itu kita 6 hari ya. Jadi 6 hari kita Syawal kita itu kita paskan dengan Senin Kamis. Itu saya kira tidak ada larangan untuk itu. Jadi kita mendapatkan 2 pahala ya, karena kita puasa 6 hari ya untuk Syawal, dan kita juga puasa Senin Kamis ya. Kemudian puasa tahunan selanjutnya adalah puasa Arafah.
puasa Arafah ini adalah khusus untuk yang tidak haji. Bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah justru ada larangan untuk tidak berpuasa. Tetapi kita yang tidak naik haji, tidak wukuf di Arafah, itu dianjurkan ya dan disunatkan kita untuk melakukan puasa Arafah. Dan pahalanya sebagaimana dalam hadis itu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Artinya orang yang berpuasa Arafah itu akan ampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang lalu dan tahun ini. Berarti 2 tahun. Ya, ini adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jamaah haji ya yang sedang berhaji itu mungkin akan diampuni dosa-dosanya sepanjang hidupnya ya karena dia naik haji wukuf di Arafah. Sedangkan kita yang tidak mampu atau belum ada kesempatan untuk naik haji, kita pun bisa mengejar mendapatkan pahala ampunan dari Allah selama 2 tahun, yaitu dengan puasa 1 hari saja, yaitu ketika puasa Arafah itulah ya. Pada waktu orang wukuf di Arafah kita berpuasa. Nah, itu keutamaannya. Jadi pahalanya bisa 2 tahun Ustaz ya? Iya begitu. Yang diampuni. Iya. Ini adalah berdasarkan hadis tadi ya. Kita nggak tahu ya apa itu ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, kurnia Allah, tetapi karena Rasulullah telah memberitakan kepada kita, maka kita mengetahuinya. Yang terakhir, puasa tahunan itu adalah puasa pada bulan-bulan al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan yang suci. Bulan-bulan yang suci itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini secara berturutan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi yaitu bulan Rajab. Inilah yang disebut bulan yang hurum, yaitu bulan-bulan yang suci ya. Pada waktu 4 bulan ini kita dianjurkan untuk berpuasa ya. Berpuasa ya semampu kita ya. Dalam hadis disebutkan sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Artinya apa? Berpuasalah ya pada bulan-bulan yang suci itu, kemudian tinggalkanlah. Berpuasalah pada bulan-bulan suci itu, kemudian tinggalkanlah. Berpuasalah pada bulan-bulan yang suci itu, kemudian tinggalkanlah. Kemudian beliau itu mengisyaratkan 3 ya, melepaskannya kemudian menggenggamnya, 3 kemudian melepaskan menggenggamnya. Nah, para ulama itu memahami pada bulan-bulan hurum itu kita disunatkan untuk berpuasa 3 hari berpuasa, 3 hari tidak, 3 hari berpuasa, 3 hari tidak. Nah, itulah puasa-puasa yang di bulan Ashhurul Hurum itu. Jadi pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Dan satu lagi Rajab ya, itu kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Dan caranya sebagaimana hadis yang saya bacakan ini tadi riwayat dari Abu Dawud, itu kita 3 hari berpuasa kemudian kita 3 hari meninggalkannya. 3 hari berpuasa kemudian kita 3 hari meninggalkannya. Jadi itulah pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, puasa-puasa sunat yang kita dianjurkan dan disunatkan untuk melakukannya. Ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat bulanan, dan ada yang bersifat tahunan. Ya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang puasa sunnah oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan. Mungkin boleh disimpulkan Bapak penjelasan Bapak dari awal tadi? Baik, terima kasih. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dapat saya katakan bahwasanya selain puasa wajib, ada puasa-puasa sunat yang kita dianjurkan untuk menjalaninya. Ada puasa sunat yang bersifat mingguan, yaitu seperti puasa Daud, ya, puasa Senin atau Senin dan Kamis. Ya. Kemudian ada juga puasa yang bersifat bulanan, yaitu Ayyamul Bid, ini 3 hari. Ya.
3 hari dalam 1 bulan pada tanggal 13, 14 dan 15 Qamariyah. Kemudian ada puasa yang bersifat tahunan, artinya dia tidak terjadi tiap bulan, tetapi tiap tahun ada waktu-waktu tertentu, yaitu seperti puasa Arafah, puasa bulan Sya'ban penuh, puasa Asyura, ya, ada tambahannya juga Tasu'a, kemudian ada puasa Arafah, ya, ini bagi orang-orang yang tidak melakukan haji. Kemudian ada juga puasa pada bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum. Inilah puasa-puasa yang dianjurkan dan disunatkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita sebagai muslim yang baik untuk menyempurnakan puasa kita, yaitu dengan melakukan puasa yang wajib. Perlu saya tambahkan, puasa itu adalah ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita melakukan ibadah ini sesuai dengan dalil-dalil yang memang ada ya. Jika suatu puasa itu tidak ada dalilnya, maka jangan dilakukan. Seperti puasanya maaf saja, banyak orang Jawa yang melakukan puasa mutih, puasa bisu, ya, artinya dia hanya makan hanya yang putih-putih saja seperti nasi dan garam, itu tidak ada dalilnya. Itu perlu kita jauhi ya, karena tidak ada dalilnya ya. Tapi puasa-puasa yang tadi saya sebutkan, ada yang mingguan ya, bulanan, tahunan, itu adalah berdasarkan kepada dalil-dalil. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih pemirsa TVmu yang dirahmati Allah. Demikianlah kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan tentang ibadah puasa-puasa sunnah. Demikian sesi kita pada saat ini, dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهر